Dengan luas tak sampai 100 km persegi, Pematang Siantar justru tumbuh menjadi salah satu kota terbesar di Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk lebih dari 278.000 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Secara lokasi, wilayah ini terletak di tengah Simalungun. Meski luas wilayahnya tidak terlalu besar, Pematang Siantar dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara. Kalau kita mundur ke masa lalu, sebelum Indonesia merdeka, wilayah ini merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Siantar. Dengan raja terakhirnya adalah Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memerintah hingga awal abad ke-20. Kemudian, setelah Belanda masuk ke Sumatera Utara, sistem pemerintahan berubah. Hingga pada tahun 1917, wilayah ini resmi menjadi Gemeente atau kota yang memiliki otonomi sendiri. Lalu pada masa pendudukan Jepang juga sempat menghapus Dewan Kota. Namun setelah kemerdekaan, statusnya kembali sebagai daerah otonom hingga akhirnya menjadi kota seperti sekarang. Seiring waktu, perkembangan wilayah ini juga terlihat dari tata kotanya. Pematang Siantar pernah meraih Piala Adipura pada tahun 1993 dan penghargaan Wahana Tatanugraha pada tahun 1996 berkat kebersihan serta ketertiban lalu lintasnya. Itu menunjukkan bahwa sejak dulu pengelolaan kotanya sudah cukup diperhatikan. Beranjak ke sektor ekonomi, pertanian memang bukan penyumbang terbesar PDRB, tetapi tetap berperan dalam kebutuhan pangan lokal. Pada tahun 2023, produksi padi mencapai lebih dari 15.000 ton. Jagung hampir 10.000 ton dan durian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meski demikian, alih fungsi lahan serta perubahan iklim menjadi tantangan yang terus mempengaruhi hasil produksi. Kalau bicara soal daya tarik kota ini, tentu tidak lengkap tanpa membahas wisatanya. Taman Hewan Pematang Siantar. Sebagai salah satu yang paling dikenal, tempat ini didirikan pada 27 November 1936 dan termasuk kebun binatang tertua di Indonesia. Koleksi satwanya cukup lengkap dan menjadi destinasi favorit keluarga. Setelah menikmati suasana edukatif di sini, kita bisa langsung bergeser ke tempat yang lebih santai dan menyegarkan, yaitu ke pemandian Pulau Batu. Pemandian alami ini menawarkan air yang jernih dari mata air pegunungan. Tempatnya sederhana tapi justru itu yang membuat banyak orang merasa nyaman. Tak hanya wisata alam, kota ini juga punya destinasi bernuansa religi yang tak kalah ikonik. Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar. Di komplek ini berdiri patung Dewi Kuan Yin setinggi sekitar 22,8 meter yang pernah tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini juga menarik untuk dikunjungi karena arsitekturnya yang khas. Pada akhirnya, Pematang Siantar bukan hanya kota persinggahan. Ia adalah titik temu sejarah kerajaan, jejak kolonial, perkembangan kota, hingga keberagaman